Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Salam literasi, semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi di channel Aditya Firdaus Official, channel yang membagikan kepada Anda tutorial dan tips untuk kemudahan tugas-tugas sahabat-sahabat semuanya. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana cara membuat rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jika sahabat-sahabat masih kebingungan dalam membuat rumusan masalah dan tujuan penelitian, silahkan disimak video ini sampai selesai. Dalam membuat rumusan masalah dan tujuan penelitian, ada beberapa hal yang harus sahabat-sahabat ketahui sehingga sahabat-sahabat tidak melakukan kesalahan di dalam menyusunnya, dalam membuatnya, khususnya dalam tujuan penelitian. Beberapa kampus memberlakukan tujuan penelitian ini dispesifikasikan menjadi dua atau dibagi menjadi dua. Ada yang menjadi tujuan penelitian umum dan tujuan penelitian khusus. Tapi pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang dibuat dalam rumusan masalah. Maka sebegitu penting rumusan masalah karena ini berkaitan dengan tujuan penelitian. Biasanya apabila dalam rumusan masalahnya itu ada 4 rumusan, 4 pertanyaan penelitian, maka tujuannya pun mengikuti apa yang sudah ditetapkan dalam rumusan. Karena pada hakikatnya tujuan penelitian itu adalah untuk mencari jawaban, ya, yang dibuat di dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian khususnya mengikuti rumusan, sedangkan tujuan penelitian umum itu mengikuti fokus penelitian. Nanti dicontohkan. Rumusan masalah itu adalah mendeskripsikan fokus penelitian dalam bahasa pertanyaan. Ya, maka pertanyaan itu lahir dari fokus penelitian. Jadi fokus di dalam membuat rumusan masalah biasanya terdapat beberapa karakteristik yang itu termuat di dalam rumusan masalah. Yang pertama itu harus spesifik, artinya ada batasan, baik itu batasan secara topik, secara subtopik, ataupun secara lokasi penelitian. Nah, biasanya itu yang termuat di dalam rumusan, tidak terlalu luas, ada batasannya. Yang kedua terukur, artinya dapat identifikasi. Yang ketiga menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya yang bisa digunakan biasanya adalah apakah, bagaimana, tergantung daripada bagaimana pendekatan penelitian yang sahabat-sahabat lakukan. Biasanya rumusan masalah ini terkategorikan menjadi 3 bentuk. Ada deskriptif, ada komparatif, ada yang bersifatnya asosiatif. Deskriptif apabila sahabat-sahabat ingin mengeksplorasi, biasanya menggunakan bentuk rumusan yang deskriptif. Komparatif dengan perbedaan, asosiatif ini adalah ingin mengetahui hubungan antara satu dengan yang lainnya. Saya contohkan di sini ada 2 judul. Yang pertama judul kuantitatif, yang kedua judul kualitatif. Judul kuantitatif di sini saya contohkan dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Pengaruh keteladanan guru PAI terhadap karakter religius siswa di sekolah. Maka rumusannya adalah apakah, dengan menggunakan pertanyaan apakah ada pengaruh keteladanan guru PAI terhadap karakter religius siswa di sekolah? Atau pertanyaan hipotesis biasanya, apakah ada pengaruh positif signifikan antara keteladanan guru PAI terhadap karakter religius siswa di sekolah A, B, C, D. Yang kedua, ada contoh lagi, peran guru PAI dalam perkembangan karakter religius siswa di sekolah. Maka pertanyaannya, bagaimana peran guru PAI dalam perkembangan karakter religius? Apa faktor pendukung? Nah, ini bersifatnya deskriptif. Tips dari saya dalam menyusun rumusan ini sebetulnya sahabat-sahabat tinggal disesuaikan dengan variabel penelitian. Apabila variabelnya di sini kan hanya 2 variabel, ya, ada keteladanan guru PAI sebagai X, Y-nya adalah karakter religius siswa. Maka biasanya X diketahui deskriptifnya, Y deskriptifkan, baru X ke Y1. Apabila X-nya ada 2, maka X2 ke Y1. Nah, itu disesuaikan dengan variabel penelitian. Yang kedua yaitu sesuaikan dengan metode penelitian. Biasanya kalau ada yang metodenya kombinasi atau mix method itu beda lagi. Bukan mengikuti bagaimana X, Y, XY1, bukan, tetapi mengikuti daripada tahapan dari metode penelitian tersebut. Contoh ada dalam 4D, maka langkah-langkahnya adalah D tersebut. Atau dalam penelitian yang bersifatnya manajemen, biasanya suka diketahuinya dalam kualitatif ini bukan lagi berbicara
bagaimana, tapi langkah-langkahnya. Contoh langkah manajemen, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Nah, itu bisa disesuaikan dengan judul atau disesuaikan dengan fokus atau masalah penelitian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga dapat membantu sahabat-sahabat dalam mengerjakan tugas sahabat-sahabat semuanya. Apabila sahabat-sahabat suka dengan video yang saya buat, silahkan klik tombol like. Apabila sahabat-sahabat ingin merequest video tutorial atau ada beberapa pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar sahabat-sahabat tidak tertinggal video-video tutorial dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.